Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan dengan NIM 0543 0543789. Dengan prodi Sistem Informasi, saya akan membuat tugas 2 yang terkait program Java menggunakan merge source dan counting source yang mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya akan menentukan variabel nilai itu sendiri. Misalnya ini di soalnya ada A1, A2 sampai A8 ya, minimal setidaknya 8 elemen. Oke, di sini saya sudah membuatkan programnya. Tidak saya ketik dari, maksudnya tidak saya rekam dari awal ketik ini dikarenakan terlalu memakan waktu. Jadi saya di sini akan menjelaskan setiap perintah yang telah saya buat. Kita mulai dari merge source. Tapi sebelum itu kita akan harus mengetahui dulu apa itu program merge source yang dimaksud. Ialah algoritma pengurutan berbasis DVD atau membagi n-querer. N-querer maksudnya yaitu adalah program merge source, salah satu jenisnya, untuk menyelesaikan masalah dari pemanggilan perintah itu sendiri. Yang artinya cara kerjanya ialah DVD ini untuk memecah array menjadi dua bagian lebih kecil, dan untuk conquer penyelesaian mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Kemudian ini yang akan kita pakai perintah merge dan merge source. Merge ialah menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Merge source ialah untuk membagi DVD. Merge untuk perintah merge saja untuk menggabungkan merge dengan perintah merge ini ya. Di sini saya akan mencontohkan programnya. Bisa kita mulai dengan mengetikkan public class merge sorting descending. Nah, untuk nama filenya bisa kita samakan dari public class ini dikarenakan ini adalah peraturan dari compile Javanya langsung ya. Jadi kita harus untuk nama programnya kita samakan dengan public class yang telah kita buat. Oke, pertama-tama mau dimulai dari, untuk public class tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu tentang perintah ini ya, yang public static void ini, yang berfungsi untuk menjalankan mulai dari fungsi main ini, menjalankan programnya dari sini ya. Yang dimana terdapat data yang telah saya tambahkan di sini dari urutan terbesar ke terkecil, dari angka 45, 12, 78, 34, 23, 56, 89 dan 10. Yang totalnya ialah 8 elemen. Sistem out print untuk menampilkan data sebelum disorting nanti. Print array data itu yang berfungsi untuk memanggil fungsi print array untuk menampilkan isi array itu sendiri. Selanjutnya ialah untuk fungsi merge source. Untuk memulai proses merge source dari indeks 0 ya sampai dengan panjang array -1 ini. Tadi ini ya. Selanjutnya ialah untuk fungsi merge source-nya, yang dimana berfungsi untuk memecah array menjadi dua bagian. Nah, di sini ada perintah if left right. Jadi jika left right berarti hanya ada satu elemen,
Jika tidak, berarti hanya ada satu elemen. Jika lebih dari itu tidak perlu diurutkan. Selanjutnya ialah mencari titik tengah dari midnya. Ini ya, pecah bagian ke kiri. Untuk perintahnya bisa kita menggunakan perintah match source r left mid. Untuk menggabungkan dua bagian yang sudah terurut, kita menggunakan perintah merge r left mid right untuk memanggil merge untuk menggabungkan hasil pecahan itu sendiri. Selanjutnya kita di bagian fungsi gabungan untuk fungsi gabungannya ini ya, untuk fungsi gabungannya kita jelaskan lagi. Di sini ada, saya membuat array sementara. Ini ya, array sementara yang saya buat, int l sama dengan new int n1 dan n2 nya. Jadi l ini array di bagian kiri dan r nya untuk array di bagian kanannya. Dan untuk menyalin data ke array ke kiri, kita menggunakan perintah for i int sama dengan 0 ini. Dan untuk ke kanan for i int sesuaikan saja, tadi kita menggunakan yang r ya, r ini berarti untuk ke kanan right. Untuk proses penggabungan di scanning-nya, kita dimulai dengan mengetikkan perintah while sampai sini ya. Yang dimaksud dengan li panah kanan sama dengan rj itu tandanya yang digunakan untuk agar mengurutkan dari besar ke kecil. Ini ya, dari besar ke kecil. Oke. Selanjutnya ialah untuk fungsi dari array untuk menampilkan isi array ke layar yang nantinya, dan menggunakan exchange for loop. Jadi merge source ini yang berfungsi untuk membagi array menjadi dua bagian, dan merge menggabungkan dua bagian yang sudah terurut, mengurutkan dari besar ke terkecil. Oke, mari kita coba ya. Untuk programnya ini sudah pernah saya coba sebelum saya buat video ini. Mari kita coba lagi. Pertama-tama, sebelum menjalankan program, kita harus kompilasi program tersebut dengan perintah javac nama filenya, javac nama file yang telah kita buat, namanya saya kopas saja ya, merge source .scanning.java. Oke. Oh ya, maaf, ini kita belum masuk ke folder. Ada kesalahan dikarenakan saya belum memasuki folder di dalam yang ada, maksudnya saya belum masuk ke dalam file folder yang ada file tersebut yang saya buat ini ya, yang merge source .scanning ini. Jadi saya akan berpindah drive dulu ke lokasi yang sudah saya tentukan, yaitu di dir tugas 2 struktur data, cd struktur data. Oke, kita cek dalam folder ini ada apa saja. Oke, ini ya sudah ditemukan untuk filenya.
yang saya buat di program ini. Kita ketikkan ulang untuk compile Java-nya, Java, lalu nama file program untuk merge source disk ending-nya. Oke, berhasil. Jika yang tidak ada error seperti ini berarti berhasil ya untuk compile-nya. Coba kita ketik dir lagi. Nah, ini muncul file baru yang bernama merge source disk ending .class yang berfungsi untuk membaca pada saat menjalankan program Java pada Java machine untuk mesinnya. Akan kita coba. Kita ketik Java, nama file yang telah kita buat. Oke, klik enter. Nah, di sini saya sudah menjalankan program yang telah saya buat. Ini sebelum diurutkan sebelumnya, dan ini setelah diurutkan dari angka 89 ke 10, dari yang terbesar yang terkecil. Oke ya, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Jadi untuk analisa dari soal nomor 1 ini, untuk jenis algoritmanya divide dan conquer. Yang dimana sudah saya jelaskan sebelumnya, divide ini yang dimaksud ialah memecah array menjadi dua bagian yang lebih kecil. Untuk conquer, mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Dan untuk waktu terburuknya ialah O n log n. N ini dimaksudnya ialah rentan data. Ini ya. Dan ON karena memerlukan array tambahan saat merge kebutuhan memorinya. Untuk kebutuhan memorinya ini dapat saya analisa stabil, cepat untuk data yang besar, waktu konsistennya, dan untuk kekurangannya membutuhkan memori ekstra, bukan in place. Jadi kesimpulan dari analisa yang telah saya paparkan tadi, jadi merge source ini sangat efisien untuk data besar dan kinerjanya selalu stabil. Oke, kita lanjut untuk program Java counting source-nya yang urutan dari terbesar yang ke terkecil. Jadi counting source cocok untuk data berupa integer non-negatif dengan rentan nilai tidak terlalu besar. Yang dimaksud dengan integer non-negatif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan 0, yang mencakup angka 0 dan semua bilangan bulat positif 1, 2, 3. Oke, mari kita review program yang saya buat pada soal nomor 2, yaitu counting source. Ini untuk public class-nya kita samakan dengan nama file seperti biasa. Jangan beda satu huruf pun untuk public class-nya. Dan di sini saya untuk datanya saya menggunakan angka 12, 4, 7, 19, 3, 25, 10 dan 15. Minimal sesuai dengan di soal, minimal 8 elemen. Dan saya akan menjelaskan program yang saya buat ini, dimulai dari yang public static ini, yang void ini ya. Ini
di mana program ini mulai dijalankan dari fungsi ini. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, untuk membuat array datanya sudah. Lalu kita akan mengetikkan sistem out print L untuk menampilkan data yang telah kita buat dan memanggil print array untuk mencetak isi array itu sendiri. Selanjutnya ialah int source counting sort descending ini ya, yang berfungsi untuk memanggil fungsi counting sort descending dan hasil sortingnya disimpan ke array source atau array yang baru. Ini sistem out print L data setelah diurutkan untuk menampilkan hasil dari sorting yang akan dibuat nanti. Untuk fungsi count sort descending di sini untuk mengurutkan array menggunakan counting source dan mengembalikan array yang baru. int max sama dengan arr0, anggap dulu ini adalah elemen pertama misalnya. Dan untuk for int ini untuk memeriksa setiap elemen yang ada. Jika ada elemen lebih besar, maka dia akan mengupdate sampai maksimal. Tujuan untuk menentukan ukuran array count di sini ya. Untuk membuat array count, int count ini ya. Untuk membuat array count ini memiliki indeks dari 0 sampai dengan max. Selanjutnya ialah perintah untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, yang dimana count num plus plus ini yang digunakan untuk menambah jumlah kemunculan angka tersebut. Misalnya jika angka 7 muncul 2 kali, maka count 7 sama buka kurung 7 buka kurung sama dengan 2. Pada pada perintah ini ya, yang saya jelaskan tadi yang barusan, untuk menambah jumlah kemunculan angka. Dan kita akan membuat array hasilnya dengan perintah int output new int rlength. Ini ya perintahnya. Dan untuk variabel indeksnya kita mengisi outputnya dengan sama dengan 0. Ini untuk proses descendingnya kita menggunakan perintah for int i sama dengan count length, mulai dari yang angka yang terbesar dan yang terkecil. Ini perintahnya. Karena descending ini kita mulai dari count max kemudian ke 0. Ini ya. Misal jika count i ini sama dengan 3 dan lebih besar angka i muncul 3 kali, masukkan angka i ini ke output untuk mengurangi count sampai 0. Lalu dia akan, ketika kita akan menggunakan perintah untuk mengembalikan hasil, menggunakan return output. Fungsi yang for int n.2arr system out print n plus tanda kutip 2 ini ya, dan system out print l di sini untuk menampilkan setiap angka disertai spasi.
Dan print L di sini untuk perpindahan baris setelah mencetak semua elemen nantinya. Oke, saya akan menjalankan programnya. Kita cek terlebih dahulu. Ini ya. Untuk compile Java-nya belum muncul, jadi kita akan munculkan terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah java counting source descending Java. Oke, jika tidak ada error atau berhasil, dia akan langsung ke baris selanjutnya. Dan lalu kita ketik Java, lalu nama filenya, lalu enter. Nah, di sini program yang sudah saya buat ini berhasil. Berikut data sebelum diurutkan yang berupa data dimulai dari angka 12, 4, 7, 19, 3, 25, 10, dan 15. Dan untuk data yang setelah diurutkan, descending 25, 19, 15, 12, 10, 7, 4, dan 3. Dan analisa yang telah saya buat ini untuk jenis algoritmanya non-compression sorting ya, yang dimana non-comparison sorting ini untuk metode pengurutan yang tidak membandingkan elemen-elemen data satu sama lain, melainkan menggunakan karakteristik atau sifat internal data untuk menempatkannya pada posisi yang tepat. Jadi cara kerjanya algoritma ini tidak menggunakan perbandingan simbol lebih besar ataupun lebih kecil untuk mengurutkannya, tetapi memetakan nilai-nilai ke bucket atau posisi tertentu. Dan waktu yang terbaik ialah n plus k. N dimaksud di sini yang saya sebutkan itu n berupa rentan dari maksudnya itu untuk n ini jumlah datanya, dan untuk k nya range nilai waktu terburuk. Untuk keterangan selanjutnya, nah untuk kelebihannya sangat cepat untuk nilai kecil dan banyak data, dan kekurangannya tidak cocok untuk nilai besar dikarenakan memori con membengkak. Jadi kesimpulan dari analisa kinerja counting source yang telah saya sebutkan tadi, counting source dapat lebih cepat dari merge source jika rentang nilai kecil tetapi boros memori jika nilai terlalu besar. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.